Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bisa diaktifkan kameranya nah semua? Radi, Kofifa, bisa diaktifkan nak kameranya? Iya, Pak. Iya ya. Jadi saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini nak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bapak juga demikian. Dan Budi tetap jaga kondisi kesehatan nak, karena sementara lagi vaksin. Mudah-mudahan vaksinnya berjalan lancar ya. Dan juga teman-temanku, anandaku semua yang lain, saya minta untuk dinyalakan kameranya. Nanti kita akan berdiskusi terkait pembelajaran hari ini ya. Oke, terima kasih. Kita bisa memulai ya pembelajaran pagi hari ini. Bisa ya? Kita mulai? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama di awal pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka pembelajaran ini dengan berdoa. Dan untuk doa kali ini dipimpin oleh Ananda Kofifa Jufri. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih nak atas kerjasamanya. Oke, baiklah, saya akan share screen ya. Dan tetap konsisten, tetap semangat, dan saya minta critical thinking-nya kreatif, kolaboratif, dan komunikatifnya di pembelajaran ini ya. Dan beberapa saya lihat sudah bergabung. Dan kita akan bernyanyi dulu untuk memunculkan rasa nasionalisme kita di setiap pembelajaran yang kita laksanakan. Ini satu buah lagu dari Kusbini, Bagimu Negeri. Oke, itu tadi ya satu buah lagu dari Bagimu Negeri, dan diharapkan jiwa nasionalisme kita tetap terjaga di pembelajaran ini. Oke, kemudian saya mau mengabsen dulu dan mohon diaktifkan kameranya, karena absennya ini tidak saya sebutkan satu persatu namanya ya, saya cuma screenshot di layar PC Bapak ya. Oke, beberapa yang tidak hadir, saya perhatikan ini Mona belum hadir ya. Sudah ada Raya ini. Ini juga Rahman Khalil. Semuanya saya lihat ceria semua ini ya. Saya harap semangatnya tetap terjaga ya. Salam olahraga.
Jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya. Salam olahraga. Jaya. Jaya, jaya, jaya. Oke, luar biasa nah ya nah. Oke, kita lanjutkan. Nah, materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini nak terkait konsep pelatihan dan pengukuran kebugaran jasmani terkait koordinasi ya. Jadi pekan lalu kita sudah belajar permainan bola voli dan pekan ini kita akan fokus ke materi kebugaran jasmani. Oke, next, kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menganalisis konsep pelatihan dan pengukuran kebugaran jasmani. Kemudian setelah itu kita mempraktikkan bentuk pelatihan dan pengukurannya. Itu yang kedua kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Nah, kemudian indikator pencapaian kompetensi yang pertama itu menelaah apa sih koordinasi itu. Ya. Kemudian setelah menelaah kita analisis manfaatnya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari kita. Setelah menganalisis manfaat, kita rancang bentuk-bentuk latihan apa yang sesuai dengan pengukuran koordinasi itu. Dan terakhir tentunya mempraktikkan pengukuran dan latihannya. Kemudian next, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yaitu merupakan penjabaran dari indikator. Jadi seputar tujuan itu ya kita bercerita tentang indikator apa yang akan kita capai. Karena tujuan itu turunannya indikator. Kemudian penilaian. Nah, ini yang penting anak-anakku harus paham ya, karena selama proses pembelajaran ini Bapak tentunya menilai dari awal sampai akhir. Penilaian sikap berupa pengamatan. Nah, mata saya terus melihat bagaimana aktivitas anak-anakku di grup ini, di Google Meeting ini ya. Tentu saya minta tadi kameranya diaktifkan dong, supaya saya melihat aktivitas yang anak-anakku lakukan. Kemudian untuk pengetahuan tentunya ada LKPD yang Bapak kirimkan sebentar di grup WhatsApp. Dan tetap Bapak nilai proses pembelajaran ini, siapa yang bertanya, siapa yang menjawab. Ya. Kemudian terakhir praktikum. Ya, penilaian keterampilannya itu mempraktikkan pengukurannya dan latihan koordinasinya. Nah ini Mbak Fira baru masuk, kita terima dulu ya. Tidak apa-apa terlambat, asalkan tetap bergabung. Kemudian next, pembagian kelompoknya, saya rasa di pembagian kelompok tidak ada masalah. Ya, karena Bapak sudah kirimkan di grupnya juga pembagian kelompoknya, dan sebentar itu yang akan berkolaborasi mengerjakan LKPD. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk di tujuan spesifik dan alur pembelajaran. Anandaku mesti pahami ini supaya tidak buta sebentar dalam proses pembelajaran. Yang pertama tentunya ada pretest yang saya lakukan untuk mengetahui kemampuan awal kalian terhadap materi ini. Setelah itu ada pemecahan masalah, diskusi kelompok di WhatsApp. Setelah itu kita kembali lagi ke Google Meeting untuk menyajikan hasil diskusi kita. Setelah itu dilanjutkan dengan praktikum dan tentunya ada post test dan penilaian. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Radi, saya lihat ini mengangkat tangan. Paham ya sampai di sini ya? Paham, Pak. Oke, Ya, salam Pak. olahraga. Jaya, jaya, jaya. Ya, gitu dong, harus semangat ya. Nah, ini adalah satu kata mutiara dari Kevin Sanjaya. Kevin Sanjaya ini adalah pemain bulu tangkis Indonesia ya, juara 1 dunia. This is a game. Sometimes you win, sometimes you learn. Never give up. Jadi ini adalah sebuah permainan. Kadang kita menang, kadang kita kalah, dan tentunya jangan pernah putus asa. Semoga ini bisa menyemangati kita di dalam pembelajaran. Oke. Nah, kita sudah masuk ini di pembelajaran inti. Saya minta perhatiannya, ini kita mau kaitkan pembelajaran ini dengan pengalaman kita di lingkungan. Kira-kira ada yang saat ini sering merasa kelelahan atau sebaliknya tetap merasa kuat untuk beraktivitas fisik? Saya mau tanya ini Mak Fira. Mak Fira, bagaimana kondisinya sekarang?
Apakah sering merasa lelah atau tetap Sering, Pak. sering ya? Iya, Kira-kira Pak. berpengaruh tidak kebugaran jasmani itu terhadap kelelahan? Berpengaruh, Pak. Nah, kenapa berpengaruh? Apa coba? Kenapa berpengaruh? Karena Karena kalau misalkan bugar kita otomatis tidak merasa di kelelahan. Nah, kalau kelelahan ki otomatis kebugaran tak juga berpengaruh ki, Pak. oke, begitu ya. Jadi kira-kira manfaat kita mempelajari kebugaran jasmani ini apa ya? Manfaatnya? Apa coba manfaatnya? Kita Apa coba manfaatnya kita belajar materi kebugaran jasmani? Apa kira-kira manfaatnya kita belajar kebugaran jasmani? Oke. Oke, kita kembali lempar ke Andi Gevira. Andi Gevira, bisa uraikan manfaat kita belajar materi kebugaran jasmani? Halo, suaranya nak. Suara. Ya. baiklah, maaf Pak. Ya. Jadi ada beberapa materi yang saya ketahui tentang manfaat kebugaran jasmani. Di antaranya kita bisa mengetahui bagaimana aktivitas itu bisa berjalan secara efisien dengan waktu yang lama, dan kita bisa menyimpan beberapa cadangan energi kita untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Jadi sangat penting. Oke ya, luar biasa jawaban dari Andi Gevira. Nah, saya kasih nilai 100 ini karena mampu menjawab ya. Dan teman-temanku, anak-anak semua yang lain tetap semangat ya. Jangan mau dikalah sama Andi Gevira dong. Oke, luar biasa ini. Iya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kan sudah diuraikan manfaatnya. Kemudian ada satu soal, yang ini ya, soal pretesna. Saya mau ini dijawab. Ini pernyataannya, apakah pernyataan ini benar atau salah? Ya, ini adalah tes awal untuk memulai pembelajaran kita. Katakan benar kalau benar dan katakan salah kalau salah. Are you ready? Siap. Oke, kita tampilkan pernyataannya. Koordinasi adalah kemampuan seseorang untuk merangkai beberapa gerakan menjadi satu gerak yang utuh. Benar atau salah pernyataan ini? Benar. Oke ya. Benar. Oke, luar biasa ya. Memang betul pernyataan ini ya, benar. Jadi ini merupakan awal dan saya kira tidak cukup untuk kita belajar tentang materi ini karena saya lihat ini sudah ada pengalaman-pengalamannya yang akan dikombinasikan dengan materi ini. Ini beberapa temannya baru masuk, tidak apa-apa ya kita terima. Nah, oke, selanjutnya tantangan kedua, saya akan kasih video. Kalian simak dan analisa video ini, kemudian bertanya kalau ada yang tidak dipahami, dan kemukakan pendapat kalian terkait tayangan video yang saya tampilkan berikut. Nah, saya akan putarkan ya. Oke, let's go. Besides the pitcher, Randy Rupp, but in this hitting lineup. And this one's driven into right field. Hudak's there for the catch. She's going to come home with it. Ashley Walters on the tagout at home. And Texas A&M, they were in a pickle, but they were able to get out of it with a huge play from the right fielder, Sarah Hudak. Line drive over to third base. Oke, sudah dilihat? Sudah, Pak. Nah, Fauzan Arkas, ada yang mau ditanyakan nak terkait video berikut? Nggak ada, Pak. Oke, Rahman Khalil.
Ada yang ingin ditanyakan? Untuk saat ini belum sih, Pak. Oke, karena tidak ada yang bertanya, atau Makfira bertanya nak terkait video ini. Sama yang lain Pak, untuk saat ini tidak ada Pak. Oke ya. Nah, kalau gitu saya ingin bertanya ini kepada mana Ananda Budi? Ananda Budi. Tidak ada ya. Fauzan Arkas. Saya mau kasih pertanyaan ini ya. Apa itu, Pak? Kira-kira komponen kebugaran jasmani apa yang berperan penting di permainan softball yang Bapak tadi tampilkan videonya? Apa, Pak? Komponen kebugaran jasmani apa yang berperan pada permainan softball yang tadi saya putarkan videonya? Softball. Koordinasi mata dan tangan, Pak. Oke. Koordinasi mata tangan. Oke. Satu pertanyaan lagi. Kira-kira pada bagian mana koordinasi mata tangan itu dibutuhkan ketika bermain? Saat apa sih? Memukul dan melempar bola, Pak. Memukul dan melempar bola ya. Oke, karena jawabannya tepat saya kasih 95. Ya. Oke. Satu pertanyaan lagi. Ini Makfira ini. Saya mau kasih satu pertanyaan. Kira-kira kebugaran jasmani apa lagi yang berperan di Apa lagi? tampilan ini? Halo Fauzan Arkas. Bisa dimatikan mic-nya, Nak? Makfira, kira-kira komponen kebugaran jasmani apa lagi selain koordinasi tadi? Ayo, berpikir. Selain mata dan tangan, Pak. Kan ada 10 komponen kebugaran jasmani yang pernah Bapak ajarkan dulu. Ada kekuatan, ada kecepatan, ada akurasi. Kira-kira apa lagi yang menurut Makfira berperan di situ? Kalau bermain Akurasi, Pak. Akurasi. Iya. Koordinasi. Sudah tadi akurasi, kira-kira pada saat kapan akurasi itu dibutuhkan? Ayo. Pada saat kapan akurasi itu dibutuhkan, Nak? Tunggu Pak. Oke, berpikir. Kemampuan akurasi itu Pak dibutuhkan pada saat memukul, Pak. Memukul. Apalagi? Masih ada satu. Ketika bola itu sudah dipukul, kemudian pemain yang lain, apa kira-kira setelah memukul? Kan Pak, kemampuan akurasi itu dibutuhkan pada saat memukul. Nah, selanjutnya untuk pihak lawan menggunakan akurasi itu pada saat menangkap bola, Pak. Oh, menangkap bola ya? Oke. Iya. Jawabannya brilian. Saya kasih 100. Tepuk tangan dulu untuk Makfira. Ya. Luar biasa ini. Oke. Saya kira untuk pengamatannya cukup. Kita beralih ke ini. Coba diperhatikan gambar berikut. Di sini ada beberapa gambar, ada koordinasi mata kaki, koordinasi mata tangan. Dan saya mau siapa kira-kira ya? Siapa kira-kira? Kofifa Jofri. Mana Kofifa? Pak. Bisa diaktifkan kameranya, Nak? Nah, Kofifa, apakah sudah dilihat gambarnya? Udah, Pak. Nah, kira-kira menurut pengamatan Anandaku ini terhadap kedua gambar ini, bisa tidak Kofifa menjelaskan apa sih pengertian dari koordinasi itu? Bisa, Pak. Oke, coba dijelaskan. Jadi, koordinasi itu kemampuannya seseorang untuk merangkai beberapa gerakan menjadi satu gerakan yang utuh atau selaras, Ki. Jadi, misalnya antara mata sama tangan, mata itu untuk melihat, sedangkan tangan itu untuk melempar atau melakukan gerakan tertentu, begitu Pak. Oke,
Sangat brilian jawabannya karena mampu menjawab dengan benar dan menjelaskan secara runtun. Saya kasih nilai 100 untuk Kofifa ya. Oke, yang lain juga semangat nak. Saya mau satu lagi dari Ananda Rahman Khalil. Oke, siap-siap. Kira-kira kalau misalkan mata ini mampu melihat bola tersebut, tangan itu mampu menangkap, apakah pemain pada permainan sepak bola ini harus punya koordinasi yang baik untuk bisa memainkan permainan sepak bola kira-kira? Butuh tidak penjaga gawang itu koordinasi? Butuh, Pak. Alasannya? Butuh karena supaya bola tidak masuk di gawang. Supaya bola tidak masuk di gawang? Iya, Pak. Oke, kalau koordinasi mata kaki? Ya. Kalau koordinasi mata dengan kaki, kapan digunakan pada permainan sepak bola? Kalau koordinasi mata dengan kaki, kapan digunakan ayo? Ketika melakukan penalti atau mengoper bola ke teman. Oke. Ya begitu ya jawabannya, jangan ragu-ragu. Ya, 99. Kalau ragu-ragu itu kurang sreg ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini tadi merupakan pengertian koordinasi, kemampuan tubuh kita untuk merangkai 1, 2, 3, 4, atau 5 gerakan menjadi satu gerakan tunggal. Itu yang disebut dengan koordinasi. Kalau koordinasi mata dengan tangan, pastinya mata untuk melihat, tangan untuk memegang, melempar, memukul, dan lain-lain ya. Itu yang harus Anda pahami. Terkait manfaat koordinasi, ya sebetulnya banyak sih manfaatnya, tapi inti dari manfaat koordinasi itu yaitu mengefektifkan dan mengefisiensikan gerak tubuh kita pada saat melakukan aktivitas. Itu ya, efektif gerakan itu dilakukan, efisien dari segi penggunaan energi, dan efisien dari segi penggunaan waktu atau time. Oke, paham nak? Paham, Pak. Oke, mohon dinonaktifkan suaranya dulu ya. Nah, ini saya tampilkan bagaimana cara pengukurannya. Jadi sebentar setelah Bapak jelaskan ini, saya kasih waktu beberapa menit untuk mengerjakan LKPD dan mempresentasikannya ya. Dan ini cara pengukurannya. Saya tampilkan videonya, silakan diamati. Oke, jadi sebentar kita akan mengukur tingkat koordinasi mata tangan menggunakan bola. Jadi bola kalian itu harus siapkan. Sebentar kalian pantulkan bola itu ke tembok. Ya, misalkan tangan kanan memantulkan bola, tangan kiri menangkap dengan posisi yang sama. Jangan kebalik seperti ini ya. Seperti ini. Oke, paham? Nah, sebentar hasil itu akan dikategorikan. Ada ini tabel pengkategoriannya. Apakah dia baik, sedang, kurang, dan sangat buruk. Oke? Paham ya? Salam olahraga. Oke. Nah, sekarang saatnya mengerjakan LKPD di grup WhatsApp. Oke? Kita akan mengerjakan LKPD di grup WhatsApp dan saya akan melakukan pembimbingan juga. Jadi beberapa menit ke depan saya kirimkannya. Coba cek grup WhatsApp-nya. Saya kirimkan LKPD-nya dan 2 menit ke depan kita kembali lagi di Google Meeting ini. Dan jangan matikan Google Meeting-nya. Tetap mengerjakan tugas dan sebentar beberapa perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, paham? Paham, Pak. Oke, kalau begitu kita kembali ke grup WhatsApp ya. Saya akan kirimkan LKPD-nya.
Ih. Oke, masing-masing kelompok mengerjakan tugasnya di LKPD, bisa berdiskusi ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di grup WhatsApp. Oke? Dan beberapa menit kemudian kita akan kembali lagi di Google Meeting untuk mengerjakan diskusinya. Hasil diskusinya mempresentasikan maksudnya. Oke, jadi soalnya itu tidak susah nak. Kalau Anda butuh penalaran, kalian bisa mengerjakan soal ini karena soal-soalnya itu butuh critical thinking, kreativitas kalian untuk mengumpulkan jawaban dan sebentar kolaborasi dan komunikatif kalian. Ada yang sudah selesai bisa difotokan ya dan dikirimkan di grup ini. Bisa kalian fotokan hasil kerja kalian. Dan kemudian Saya Pak. Selesai Pak. Oke, Muhammad Raya luar biasa ya, cepatnya. Dan yang lain juga. Oke, semangat nak. Di mana di foto Pak? Foto saja nak, grup. baru kirim di grup. Ada yang merasa kesulitan? Tidak apa-apa ya, dikomunikasikan juga dengan saya. Siapa tahu saya bisa kasih masukan, memberikan stimulus supaya tidak terlalu sulit mengerjakan. Oke, yang sudah selesai bisa difotokan ya. Ada yang sudah selesai? Halo, waktu tinggal 30 detik lagi. Halo, cek. Oke, monitor. Oke, sudah ya? Oke, waktunya habis. Oke, kita kembali lagi ke grup. Maksud saya di Google Meeting. Oke, aktifkan kameranya. Aktifkan kameranya mana? Oke. Nah, oke. Salam olahraga. Jaya. Nah, di soal nomor 1 ini, saya mau minta perwakilan kelompok 3, Ananda Budi. Kira-kira studi kasus di soal nomor 1 ini, apa sih penyebabnya? Kenapa si Aldebaran ini tidak mampu memukul Kok dengan benar, nak? Kira-kira menurut Ananda Budi. Saya Pak. Ya. Kan ini Aldebaran bermain tidak mampu memukul Kok. Kira-kira penyebabnya apa? Baik, jadi menurut pendapatnya Budi, mengapa Aldebaran itu gagal dalam memukul Kok? Ya. Penyebab utamanya itu adalah karena Aldebaran tidak memiliki kebugaran jasmani yang baik, yaitu aspek koordinasi dan aspek akurasi Pak. Ya. Kenapa bisa? Karena hal itu dibuktikan dengan tidak mampuannya memukul Kok dengan baik saat bermain bulu tangkis. Jadi saya pikir ini aspeknya tentang koordinasi dan akurasinya Pak yang kurang tepat. Akhirnya Aldebaran tersebut gagal dalam memukul Kok.
Oke, luar biasa ya, jawabannya tepat sekali ya. Dan saya kasih nilai 100 untuk Budi. Oke, yang lain juga ya, semangat ya. Karena kita akan beralih ke pertanyaan kedua ini. Pertanyaan kedua adalah Andi Kevira lagi, perwakilan kelompok 1. Coba diperhatikan, di gambar yang pertama itu ada gambar orang bermain basket. Gambar kedua, ada orang bermain baseball. Kira-kira yang mana yang memiliki tingkat koordinasi mata tangan yang paling tinggi di sini? Nah? Ayo, antara bermain basket dengan bermain baseball, yang mana yang punya tingkat koordinasi yang tinggi? Halo? Aktifkan suara, nak. Siapa yang ditanya, Pak? Andi Kevira. Apa, Pak? Andi Kevira. Iya. Aduh. Oke, fokus, nak. Kira-kira permainan basket dengan permainan baseball, yang mana yang memiliki tingkat koordinasi mata dengan tangan yang tinggi? Ya, jadi yang memiliki koordinasi mata dan tangan yang lebih tinggi adalah bola baseball, karena bolanya lebih kecil dan pastinya kecepatannya akan lebih cepat. Jadi kita butuh yang namanya penglihatan yang lebih akurat dan koordinasi tangannya juga yang lebih efisien, karena kalau kita bandingkan dengan bola basket kan Pak lebih besar dan semakin besar kan semakin berat, jadi kecepatannya kan semakin melambat daripada bola baseball. Oke, luar biasa ya, 100. Begitu kalau menjawab, jangan ragu-ragu ya. Ini saya lihat ini setiap kelompok sudah mampu mengkomunikasikan ya. Dan kemudian karena selesai sudah pembahasan kita untuk LKPD, kita akan beralih ke praktikum. Mana bolanya semua? Aktifkan kameranya ya. Kemudian lakukan latihan ini ya, melempar tangan kiri menangkap tangan kanan secara bergantian dan nanti divideokan. Oke, paham? Yang punya bola, ayo aktifkan kameranya, nak. Kita lakukan latihan lempar tangan kiri, tangkap tangan kanan. Tetapi jaraknya itu harus lebih jauh. Oke, silakan coba. Ayo, semua. Latihan dulu. Nanti sebentar dikumpul videonya kalau sudah mahir. Oke? Ayo latihan. Mana siapa lagi yang punya bola? Trihadi. Siapa lagi? Milzam, Radi, Rangga. Ya. Yang punya bolanya ayo, nak. Ya, itu sudah terlihat Muhammad Yusuf. Fauzan juga sudah terlihat. Radi juga luar biasa. Rangga juga. Andi Kevira baru mulai. Oke, Makfira karena belum ada bolanya nanti ya kita tes. Ya, Pak. Oke, dulu, Pak. Ya, waktunya 2 menit ya saya kasih. Kalau ada yang sudah, Trihadi, kalau sudah bisa dikirim nah videonya. Dikirim ke grup WhatsApp ya, karena kita akan menilai juga satu contoh dari teman-teman. Oke, lanjutkan latihannya 1 menit. Ini Muhammad Yusuf ini sudah mulai lancar ini. Nanti tinggal di video ya. Kemudian dikirim ke WhatsApp saya. Itu juga Fauzan ya. Rahman Khalil, ya itu sudah luar biasa. Rangga juga sudah mahir. Halo Aziza. Aduh, Aziza ini baru muncul. Rahman Khalil ya. Radi, Rangga juga, Muhammad Trihadi. Nah, Muhammad Trihadi, kalau sudah divideokan, dikirimkan ke Bapak ya. Karena tadi sudah mantap saya lihat gerakannya ini.
Oke, kita kembali lagi nak. Itu Gembira. Nanti setelah pembelajaran ini bisa dicoba berulang-ulang lagi, baru dikirim videonya. Ini Ya Pak. ya. Oke, dan sekarang siapa tadi itu yang sudah mahir? Trihadi, bisa dikirim lah videonya kalau sudah selesai. Trihadi. Iya Pak, sudah ada kukirim Pak. Oke, kita buka ya dan kita nilai sama-sama. Oke, ini Trihadi sudah. Kita buka sama-sama. Oke, ini sudah bagus cara menangkapnya. 30 detik sudah 25, 20. Oke, saya kira tidak ada masalah untuk Trihadi karena mampu melakukan gerakan ini selama 30 detik dan saya hitung ada 28 tadi ya, dan itu sesuai kategorinya itu baik sekali. Jadi untuk Trihadi ya, untuk Trihadi saya kasih nilai 90 untuk praktikumnya. Ya. Jadi kalian juga yang lain tetap melakukan latihan, kemudian setelah itu divideokan. Andi Aziza, videokan ya sebentar. Oke, Atifa juga sangat luar biasa percobanya. Dan kita masuk sekarang ke bagian akhir dari pembelajaran kita. Karena waktu sudah hampir habis, sekitar 50 menit. Dan kita akan masuk ke bagian penutup pembelajaran kita. Nah, kita masuk ke bagian refleksi. Saya ingin melakukan tes ulang kepada anandaku. Paham tidak materi yang tadi itu? Mama Yusuf. Mama Yusuf. Ya Pak. Nah, Mama Yusuf, kira-kira apa yang Mama Yusuf dapatkan dari materi tadi, nak? Apa itu koordinasi misalkan? Anu Pak, Pira Pak. Mama Yusuf. keburuan jasmani Pak dengan koordinasi mata dan tangan Pak. Ya. Kira-kira di dalam kehidupan sehari-hari itu kapan digunakan koordinasi mata dengan tangan ini? Dalam sehari Pak, mungkin dalam kegiatan fisik Pak, mengangkat barang atau apalagi? Saya apa nih Pak? Ayo. Setelah mengangkat barang, apalagi banyak aktivitas yang bisa dilakukan dengan menggunakan tangan dan mata. Anu Pak, akurasi juga Pak, mengakurasi Pak pakai mata. Ya. Itu juga mungkin Pak yang saya tahu Pak dari. Oke. Anu, Pak. Karena jawabannya masih sedikit terbata-bata, saya kasih nilai 80 ya. Tetap semangat anandaku. Dan saya mau satu perwakilan perempuan. Andi Gevira. Bisa tidak Andi Gevira menjelaskan ulang apa yang disebut dengan koordinasi? Ya. Apa? Jadi pengertian dari koordinasi itu sendiri adalah beberapa aktivitas yang digabungkan menjadi satu. Umpamanya tangan dan mata itu kan digabungkan. Jadi itu bisa kita simpulkan menjadi koordinasi mata dan tangan. Oke, saya kasih nilai 90 ya. Tidak apa-apa, 90. Terakhir, saya mau satu orang ini menyimpulkan.
Siapa kira-kira yang mau menyimpulkan terkait materi kita hari ini, Nak? Rahman Khalil. Bapak Ustaz ini. Simpulkan dulu, Pak. Baik Pak, kesimpulannya Ya. dengan melakukan koordinasi mata dan tangan, kita dapat memprediksi Ya. arah datangnya suatu benda dengan timing saat mengambil atau menangkap benda tersebut. Oke? Itu Pak. Oke, saya kira luar biasa. Saya kasih nilai 90 juga, Rahman. Jadi Bapak simpulkan ya. Jadi koordinasi mata itu dan tangan sangat berguna bagi aktivitas keseharian kita. Karena ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi gerak. Mata untuk melihat, tangan untuk menangkap atau memegang atau memukul, dan keseharian kita tentunya banyak dilakukan aktivitas. Bukan cuma mata dengan tangan, mata juga dengan kaki. Kita berjalan, melompat, berjinjit, semua butuh koordinasi, dan kebugaran jasmani itu sangat kalian butuhkan, apalagi di era pandemi COVID-19 ini. Harus tetap jaga kondisi kebugarannya. Oke, salam olahraga. Jaya. Oke, Jaya. luar biasa ya. Kemudian ini perhatikan, kita masuk ke post testnya atau tes akhir. Apakah anandaku semua paham materinya atau tidak? Ini akan dibuktikan dengan satu tes akhir. Ya, soal pernyataan, tentukan pernyataan ini benar atau salah. Pernyataannya adalah penerapan koordinasi mata tangan saat kiper menghalau tendangan pemain lawan pada permainan sepak bola dipengaruhi oleh faktor timing atau waktu dan akurasi. Kira-kira pernyataan ini benar atau salah? Benar. Ada yang mengatakan salah? Benar ya? Benar atau salah? Benar. Oke, karena pernyataan ini adalah benar, maka saya kasih kalian nilai 90. Ya. Tetap semangat dong ya, karena kita sudah masuk di akhir pembelajaran ini. Dan sebelum kita sama-sama menutup pembelajaran ini, Bapak tetap sampaikan bahwa tugas LKPD-nya segera dikumpul di link Google Form yang akan Bapak kirimkan melalui grup WhatsApp, dan video diri kalian mempraktikkan teknik ini, pengukuran koordinasi mata tangan menggunakan bola, kemudian kirim ke grup WhatsApp. Karena itu akan Bapak lakukan penilaian. Jadi tadi sudah Bapak lakukan penilaian proses. Kalau anandaku menjawab itu ada nilainya, kalau anandaku mencoba ada nilainya. Nanti akan Bapak akumulasikan dengan LKPD dan tugas video. Ya, itu saya kira. Dan untuk pekan depan kita masuk ke materi permainan bola voli. Bagaimana mempraktikkan teknik passing bawah dan passing atas. Ya, itu untuk pekan depan. Dan sebelum Bapak menutup pembelajaran ini, saya tetap harapkan semangat konsistensinya, jaga kesehatannya, Nak. Patuhi protokol kesehatan. Gunakan masker, cuci tangan, dan tetap jaga jarak dimanapun Anda berada. Dan semoga kita tetap diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelumnya, coba diaktifkan kameranya, Nak, karena Bapak mau screenshot semua ini. Semua ya, dan saya minta senyumnya yang manis. Andi Aziza, Septiara, Kofifa, Gefira. Syifa mana? Syifa, aduh Syifa ini Vira, Biari Cantika. Oke, Bapak akan screenshot ya dalam hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3 senyum. 1, 2, 3 senyum. Oke. 1, 2, 3. Once again senyum. Oke, terima kasih, Nak, atas partisipasinya pada pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pekan depannya. Tetap jaga kesehatan. Dan marilah kita menutup pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdik. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, luar biasa. Salam olahraga. Tetap jaga kondisi kesehatannya. Sampai jumpa pekan depan. Silakan Ananda Guleb dari Google Meeting ini. Tetap jaga kesehatan, nak. Ya Pak. Oke.